Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsulana India, NIM I1A1132440, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah orasi ilmiah mengenai demam berdarah. Demam berdarah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus Dengue. Menurut WHO, populasi di dunia diperkirakan beresiko terhadap penyakit DBD mencapai 2,5 sampai 3 miliar, terutama yang tinggal di daerah perkotaan di negara tropis dan subtropis. Pada saat nyamuk Aedes aegypti menggigit makanan, virus Dengue akan masuk ke dalam tubuh. Setelah masa inkubasi sekitar 3 sampai 15 hari, penderita bisa mengalami demam tinggi 3 hari berturut-turut. Banyak penderita mengalami kondisi fatal karena menganggap ringan gejala tersebut. Ciri-ciri nyamuk penyebab demam berdarah seperti badan nyamuk yang berwarna hitam dan belang-belang putih pada seluruh tubuhnya atau loreng. 2. Nyamuk ini dapat berkembang biak pada penampungan air dan pada barang-barang yang memungkinkan untuk digenangi air seperti bak mandi, tempayan, drum, vas bunga, barang bekas, dan lain-lain. Nyamuk Aedes aegypti tidak dapat berkembang biak di got atau selokan, ataupun kolam yang airnya langsung berhubungan dengan tanah. Nyamuk penyebar virus Dengue ini biasanya menggigit manusia pada pagi dan sore hari. Nyamuk ini termasuk jenis nyamuk yang dapat terbang hingga 100 meter. Gejala yang timbul karena penyakit demam berdarah: 1. Demam tinggi terus-menerus hingga 2-7 hari dengan penderita yang tampak lemah, lesu, dan suhu badan mencapai 40 derajat Celcius. 2. Adanya tanda pendarahan di mulut, hidung, atau mimisan dan dubur. 3. Bintik-bintik merah pada kulit yang bila kulit direnggangkan, bintik akan tetap terlihat. Berbeda dengan gigitan nyamuk lainnya yang tidak terlihat saat kulit direnggangkan. 4. Sakit perut yang mungkin terjadi muntah. 5. Bila penyakit sudah parah, penderita akan merasakan gelisah dengan ujung tangan dan kaki yang dingin. 7. Sakit kepala berat dan sakit kepala sendi. 8. Nyeri pada ulu hati dan kadang-kadang hingga ada pendarahan lambung. 9. Sakit pada otot atau mialgia. Pembesaran plasma yang ada hubungannya dengan kenaikan permeabilitas dinding pembuluh darah yang ditandai dengan munculnya kenaikan nilai 20% dari hematokrit atau lebih tergantung pada umur dan jenis kelamin penderita demam berdarah. Apabila penderita sudah menunjukkan gejala-gejala di atas, Anda tidak perlu panik. Anda dapat melakukan pertolongan pertama untuk penderita dengan memberikan minuman sebanyak mungkin untuk menghindari adanya dehidrasi. Saat terjadi kebocoran harus minum. Namun, saat kebocoran sudah selesai, maka dalam waktu 2x24 jam, asupan air yang diberikan harus dikurangi. Kemudian, kompres dengan air agar suhu panas menurun. Lindungi bayi Anda ketika tidur di pagi dan sore hari dengan menggunakan kelambu. Jangan menggantung baju bekas, pakai karena nyamuk menyukai bau badan manusia. Semprot remah dengan obat nyamuk di pagi dan sore hari. Fogging atau yang sering kita kenal dengan sebutan pengasapan yang hanya dilakukan bila dijumpai ada penderita yang dirawat atau meninggal. Untuk pengasapan ini diperlukan adanya laporan dari rumah sakit yang merawat penderita penyakit demam berdarah. Dibandingkan dengan orang dewasa, bayi dan anak kecil yang menderita penyakit ini akan lebih beresiko mengalami infeksi yang serius. Anak kecil cenderung beresiko mengalami sakit berat apabila mereka tergolong anak-anak yang berkecukupan gizi. Berbeda dengan infeksi lain yang bisa lebih parah terjadi pada anak-anak yang kurang gizi. Pencegahan untuk mengatasi masalah penyakit demam berdarah di Indonesia telah puluhan tahun dilakukan berbagai upaya pemberantasan faktor, tetapi hasilnya belum optimal. Untuk pengendalian faktor dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara kimia dan pengelolaan lingkungan. Salah satunya dengan cara pemberantasan sarang nyamuk. Tindakan yang dilakukan secara teratur untuk memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara: 1. Menguras tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tempayan, ember, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Kedua, menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, drum, dan lain-lain. Yang terakhir, mengubur semua barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Itulah sekilas tentang demam berdarah. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.